Halo pembaca Kompas Otomotif, hari ini ketemu lagi sama gua Stanley. Jadi kita hari ini cukup spesial, kita akan coba 3 mobil baru yang kemarin meluncur di 2021, ada All New BRV, New Expander, dan All New Veloz. Jadi 3 mobil ini cukup mewakilkan karena 2 SUV dan 1 LSUV. Dan semuanya sudah penggerak roda depan, transmisi CVT plus mesin 1500. Nah, kita akan sedikit road trip nih ke Bogor untuk mengetahui sensasi berkendara lebih dalam lagi, lalu untuk mengetahui fitur-fitur apa aja, gimana pemakaian di dalam kota dan di luar kota juga, dan kita akan sedikit menyinggung soal masalah konsumsi bahan bakar. Nah, konsumsi bahan bakar ini kita hanya untuk ini aja ya, untuk perbandingan saja, average-nya kita melalui MID. Jadi tadi kita sudah isi full dan kita sudah kosongkan, reset lagi. Nanti sampai Jakarta kita akan mention dan kita akan informasikan berapa konsumsi bahan bakar masing-masing kendaraan ini. Oke, stay tune. Nah guys, setelah kita berjalan beberapa kilometer, kita berhenti di rest area nih sebelum masuk ke Bogor. Jadi kita akan tukar mobil. Gua dari Expander mau nyobain si BRV, yang sebaliknya Nanda mau nyobain Expander, Ruli mau bawa Veloz. Biar sama-sama ngerasain sensasi berkendaranya, jadi sedikit bisa icip-icip kayak gimana perbedaannya. Yuk, kita lanjutin perjalanan. Halo pembaca Kompas Otomotif, seperti tadi gue bilang, kita akan road trip sedikit ke Bogor. Tadi kita sudah jalan 1,5 jam lebih ya, lewatin tol, terus masuk ke jalan biasa. Sekarang kita sudah ada di satu wilayah, dan kebetulan kita dapetin nih tanjakan yang lumayan curam, katanya tanjakan Demit. Jadi tadi kita ukur sedikit, itu derajatnya 14 derajat maksud gue. Nah ini kita akan coba si Expander, BRV, dan si Veloz ini nanjak. Nah, kan dia sudah pakai penggerak depan, kita akan lihat kemampuannya kayak gimana. Nah, nanti kita juga akan berhenti setengah di sini untuk nyobain hill start assist dari ketiga nih mobil. Kita akan lihat saat posisi dia menanjak, terus digas lagi apakah masih bisa menanjak atau mampu. Yuk kita cek. Nah, tadi kita udah nyobain tanjakan Demit dari bawah 14 derajat, cuman ternyata sampai tengah tuh semakin tinggi ya, panjang banget, lumayan 300 meter. Nah, gue tadi sendiri pakai Expander. Untuk tuas di transmisi gua D, gua nggak KL-in, ternyata masih cukup nanjak. Bahkan tadi saat kita berhenti di tengah,
untuk nyobain hill start assist. Iya. Sekitar 3-4 detik tuh masih bisa nanjak lagi dan tetap pada posisinya di D. Gua nggak pindahin ke Hell, si expander masih smooth banget naiknya. Apalagi tadi AC juga semua nyala, sampai AC di baris kedua juga nyala. Oke, gitu guys. Nah, kita coba tanya teman-teman yang tadi nyobain si Veloz sama si BRV. Ya, tadi gue pakai BRV, all new BRV dengan kondisi yang sama kayak lu. AC dinyalain semua, diisi satu orang, masih oke sih untuk nanjak. Transmisi lu di D apa di L? Di D. Masih nanjak ya? Masih nanjak. Oke, lumayan. Terus Nan, gimana Nan pakai Veloz Nan? Pakai Veloz seru. Pas nanjak tadi Deg-deg ser. sama posisinya juga tanjakannya melewati tanjakan yang sama, posisi transmisinya di D. Masih cukup nanjak. AC nyala semua tadi? AC nyala semua, terus tadi juga sempat hill start assist juga. Nyobain ya? Oke. Masih oke, masih wajar. Nah guys, setelah tadi kita nyobain sendiri-sendiri, sekarang kita penasaran mau jajal diisi penumpang ya. Jadi total nanti kita akan isi 5 orang di dalam mobil. Tadi totalnya berapa penumpangnya? 345. Nah, 345 kg. Jadi kita akan cobain sendiri-sendiri tuh, mulai dari si expander, Veloz, sama all new BRV nanjak di tanjakan Demit nih. So, kayak gimana hasilnya nanti pantengin aja terus ya. Yuk, bisa yuk. Ini posisi di D ya. Di D, nggak di L ya. Di D. Oke guys, ready Yo. guys. Sekedap ada. Wah, lancar. Nanjak. Oke. Nanjak. Sekarang kita coba berhenti sebentar ya buat ngerasain hill start assist-nya. Jangan direm. Gas. Oke. Terus. Nah guys, masih mampu ternyata guys. Masih nanjak nih, gengs. Tapi lebih tinggi lagi loh ini. Iya. 17 derajat. Nah, ini tanjakannya 17 derajat nih. Tuh lihat aja tuh, gua sampai begini tuh nggak tahuan. Sayang aja nggak ada sunroof. Masih oke ya buat nanjak. Ya walaupun agak sedikit effort. Tapi ini di D roll zero. Iya, tapi di D. Nggak pindah. Awas kena. Oke. Nah, tadi setelah si expander, sekarang kita mau cobain si Veloz. Tetap berlima. Bobotnya tadi 345 kilo. Kita akan nyobain tanjakan Demit. Terus berhenti di tengah untuk nyobain hill startnya. Apakah dia masih bisa, dan kita posisinya AC nyala nih. Jadi orang-orang ini sedang merasakan Veloz karena baru pertama kali naik Veloz. Dan posisi kita di D. Kuy, kita coba. Panik gak? Iya, ada motor. Nah, ini RPM 2500. Oke, buka kaca dong guys. Ada 13 derajat nih. Kita mau cobain berhenti sebentar. Oh. Nah, full kan? Yuk jalan lagi. Berhenti nih guys, nggak direm. Aduh, ngap. RPM sampai 2,5. Masih lanjut. D ya. D. Bukan R ya. Bukan. Oke guys, sekarang yang terakhir kita akan nyoba hal yang sama kepada all new BRV. Secara teknis dan spesifikasi, mobil ini memiliki torsi yang lebih besar ya. Ini torsinya 145. Tapi coba kita ujikan di tanjakan. Ini ada mobil lagi. Udah nggak apa. Nah, ini kita coba hill start assist. Tuh. Dah. Oh, dia 2 detik doang. Wah, Naik. Ambil kiri, bang. Batu. Hajar. SUV. Gas. Tunjukkan Waduh. keberanianmu. Nah, ini
dia lebih lebih ngeri ya, iya lebih ngeden. Ngap juga. Ngap. Ini RPM-nya di 2,5. Nih. Nah guys, setelah tadi kita cobain sendiri-sendiri 3 mobil ini yang terbukti nanjak, terus tadi kita juga sempetin untuk nyoba bareng-bareng. Artinya mobil diisi penumpang 5 orang penumpang dengan total berat badan berapa tadi? 5 orang? 345 kilo. 345 kilo guys. Jadi kesimpulannya tadi 3 mobil ini tetap nanjak. Dimana lo tahu nih mesinnya sama 1500 dan penggerak roda depan juga. Segmennya 2 MPV dan 1 LSUV nih si BRV, semua nanjak. Walaupun ada cerita sedikit tadi pengalaman gue untuk tanjakan Demit ini 14 derajat, gue pakai Veloz, memang dari bawah smooth ya, nggak ada halangan. Terus ketika kita cobain hill start assist, kita mulai gas lagi. Setelah berhenti sebentar itu memang sedikit berat untuk mulainya lagi, itu memang RPM langsung tinggi banget tadi sampai 3000 bahkan sampai 4000 baru mulai nanjak dengan kecepatan tuh 10 sampai nggak sampai 20 yang jelas. Tapi berhasil naik guys dengan gua nggak pindahin transmisi ya, artinya masih dia tetap di D dan kita nggak mainin transmisi manualnya juga dan nggak ada bau-bau gosong sih so far. Nah nggak tahu nih pengalaman teman-teman yang lain. Oke, tadi juga gue udah coba naik expander, nyoba tanjakan Demit ini dengan bobot yang sama di mobil, yaitu 5 orang, 345 kilo. Terus juga pas nanjak, ya lumayan mulus dengan RPM sayang sama juga sekitar 2500. Terus pas tadi di tanjakan sempat berhenti sedikit, nyoba fitur Hill Start Assist. Pas digas lagi, itu langsung smooth sih, jadi nggak begitu ngeden. Jadi kesimpulan gue cukup baik, cukup bisa nanjak mobil ini. Terus kalau BRV sendiri nih gimana nih? Ya kalau BRV sendiri, memang mobil ini berbeda dari keduanya ya. Dia LSUV yang mana memang dibuat untuk menghajar medan-medan jalan yang ya cukup menantang seperti ini kayak gitu. Jadi ketika digunakan tadi nggak ada catatan khusus sih. Dia smooth memang untuk menanjaknya, tapi ketika di tengah-tengah mobil ini memang kayak ngeden gitu, ngeden. Tapi jangan khawatir karena ini torsinya memang besar 145 Nm, jadi ya digas aja langsung gitu. Kemudian ketika kita coba fitur Hill Start Assist, fitur tersebut bekerja selama 2 detik ya. 2 detik dia berhenti tanpa direm untuk menjaga agar mobil tidak langsung mundur gitu ketika ditanjakan. Jadi langsung cepet-cepet aja agar digas, jangan ditunggu rada lama karena bisa merosot. Untuk keadaan mobilnya sendiri ketika dibawa menanjak ya sama dengan kayak teman-teman, tetap menggunakan AC layaknya penggunaan harian dan diisi oleh 5 orang dengan bobot 345 kg. Nah, jadi memang kesimpulannya dari pengetesan kami di redaksi kompas.com untuk ketiga mobil ini, Expander, All New BRV dan All New Veloz untuk tanjakan 14 derajat dan membawa bobot tadi penumpang 5 orang yang beratnya total 345 masih tetap mumpuni buat nanjak ya. Walaupun memang tadi nggak semuanya tuh superior ya. Dalam arti superior tuh bisa langsung smooth dari bawah ke atas. Jadi karena saat kita coba Hill Start Assist juga ada beberapa yang ngeden dan itu bikin effortnya lebih, cuman memang nggak bikin kendala sampai dia nggak bisa nanjak, masih tetap nanjak dengan kondisi normal, AC tetap nyala semua dan kita normal-normal aja sampai atas sampai bawah pun, dan so far nggak ada yang nyium bau gosong juga sih. Jadi artinya buat gua pribadi dan buat redaksi kompas.com masih mumpuni gitu aja sih guys. Halo guys, jadi tadi gue juga udah sempet ngerasain masing-masing mobil nih dari BRV, Veloz. Tapi kita akan ngebahas dulu soal Expander yang sudah 2 atau 3 hari ini gue rasain. So far memang perubahannya kayak kemarin, kayak tadi gue sempat bilang ya, memang signifikan dari sisi transmisinya karena memang dia menggunakan CVT kali ini yang
membuat tarikannya itu lebih smooth dan perpindahan gigi lebih smooth. Namun bukan berarti 100% asik juga, karena buat gue sendiri si Xpander ini atau Mitsubishi ini sedikit tanggung ya, karena dia menyediakan CVT yang belum triptonic, artinya lo hanya tidak bisa mengoperasikan itu secara manual. Dia hanya ada pilihan L itu untuk lower gear-nya. Jadi buat gue sendiri memang feeling berkendaranya so far cukup baik dibandingkan versi sebelumnya, apalagi suspensi juga sudah mengalami renovasi di bagian belakang, dimana bikin limbungnya sedikit minim dan bantingannya justru lebih enak kali ini. Nah, untuk BRV gue sedikit miss ya, dalam arti kata kalau dibandingkan versi sebelumnya. Perubahannya memang total, dari desain lu bisa lihat sendirilah, ini berubah total banget. Cuman dari sisi pengalaman gue berkendara, dari segi responsifnya oke. Cuman masalahnya adalah ketika lo sedikit kickdown, itu raungan mesin masih terdengar banget di BRV ini. Dan satu lagi yang menurut gue sedikit kompensasi dari kemewahan kabin yang ditawarkan yang baru, dari kenyamanan duduk karena dengan kursinya yang enak banget kayak semi bucket. Cuman sayangnya dia nggak dilengkapi teleskopik fiturnya. Jadi untuk sisi kenyamanan berkendara, jadi hanya bisa turun naik saja, cuman maju mundur tidak. Dan ini kan akan sedikit riskan ya untuk orang yang punya tinggi badan di atas rata-rata atau mungkin yang nyari posisi PW dalam berkendara. Tapi overall soal kabin oke, kekedapan juga oke. Hanya saja memang saat tadi gue cobain sensasi berkendara, ternyata dia menyediakan transmisi CVT yang juga belum triptonic. Artinya saat lo berada di D atau di posisi lowernya hanya bisa bermain itu aja, tapi lo nggak bisa mengejas sesuai kebutuhan perpindahan transmisinya. Padahal misalkan Honda menyematkan paddle shift seperti biasanya, itu akan lebih fun to drive lagi. Dan satu lagi, untuk bantingannya memang karakteristiknya dia ya, karena berbasis LSUV, jadi memang sedikit keras. Kalau buat gua ngerasa seperti itu. Cuman kita tadi juga sempat ngerasain isi penuh, masih so far masih cukup nyaman kalau diisi penuh untuk penumpang. Nah, kalau untuk Veloz sendiri sebenarnya gue udah pernah ngerasain All New Avanza ya. Jadi dari sisi sensasi berkendara, drivingnya, visibilitas dan segala macam, buat gue sendiri sih nggak terlalu berbeda. Tapi kan ini varian tertinggi, dimana di sini fitur jauh lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya. Bahkan kalau gue bilang si All New Veloz ini fiturnya 11-12 dengan Rise, varian tertinggi, dimana sudah TSS juga dan dia punya mode pilihan berkendara. Ini menarik banget, jadi selling point banget. Apalagi juga fitur yang ditawarkan di dalam kabin itu lebih mewah dengan adanya wireless charging. Jadi buat gue dari sisi sensasi berkendara, selain lu bisa feel-nya dapet MPV, kenyamanan berkendara dan fitur-fitur yang ditawarkan itu cukup memanjakan. Nah, so far kalau misalkan soal tarikan dan apa, jelas ini jauh lebih responsif karena sudah menggunakan penggerak roda depan. Meskipun yang tadi BRV dan si Xpander juga sudah penggerak roda depan, tapi kan sebelumnya sejarah panjangnya si Veloz dan Avanza ini penggerak roda belakang ya. Jadi perbedaannya signifikan sekali bila dibandingkan versi sebelumnya. Nah, untuk putaran atasnya memang sedikit nahan. Itu terjadi pada saat-saat kita mulai mau kickdown, itu sangat nahan. Dia baru bisa laju lagi. Tapi yang gue heran, dan ini mesinnya nggak terlalu gerung ya. Saat lo kickdown tuh nggak terlalu gerung, dan dia menariknya juga CVT-nya sudah 7 speed. Jadi lo bisa mengendalikan itu atau mengoperasikannya secara manual. Nah, pas gue pakai Veloz, pengalaman berkendaranya disajikan pengalaman yang baru nih. Jadi fun to drive-nya dapet. Udah gitu mobil ini juga untuk setirnya nggak terlalu berat. Pas di jalan tol juga masih handlingnya masih cukup baik, nggak terlalu limbung. Terus juga untuk ketika manuver juga masih lincah di jalan yang perkampungan. Dan ya terbantunya itu dengan fitur 360. Jadi mobil ini bisa ngasih pandangan ke seluruh mobil melalui head unit. Kita juga nggak perlu effort lebih kan, bisa ngelihat pemandangan sekeliling mobil dengan jelas gitu. Nah, sayangnya di balik kelebihan Toyota Veloz ini ada satu kekurangannya nih, yaitu fitur cruise control atau adaptive fitur cruise control. Karena kalau misalnya ada fitur itu, otomatis kita juga bisa lebih nyaman nih berkendara di jalan tol atau di luar kota. Nah, selanjutnya nih, Xpander. Jadi pas gue ngemudiin Xpander ini, handlingnya oke banget.
Terus juga untuk berkendaranya juga fun, tapi kalau misalnya untuk soal akselerasi pas gue ngegas, mobil ini tuh masih harus nekan pedalnya nggak apa ya. Kalau Veloz tuh pas gue nekan pedal sedikit dia udah langsung meluncur. Kalau misalnya si Expander ini gue masih harus agak sedikit ngegas gitu. Nah, terus pas gue ngemudiin Expander walaupun dia masih bisa dibilang minim teknologi, cuma sudah ada teknologi eco. Jadi kita berkendara juga bisa efisiensi bahan bakarnya lebih baik. Oke, selanjutnya ke BRV. Nah, untuk BRV sendiri raungan mesinnya lebih terdengar jelas ya pas gue di dalam kabin. Terus juga ketika berkendara, si Honda ini kan sudah ada Honda Sensing-nya juga ya. Nah, untuk bantingannya sendiri mobil ini cukup keras. Nah, setirnya itu juga keras dan sayangnya mobil ini baru tilt, belum teleskopik. Jadi gue untuk mendapatkan posisi berkemudi yang ergonomis tuh agak sulit. Tapi Honda BRV ini udah punya salah satu kelebihan nih, yaitu fitur Honda Sensing, di mana fitur ini sangat ngebantu buat kalian pengemudi baru, apalagi kalau melintas di tol dalam kota ya. Jadi kalau mobil kalian keluar jalur, mobil ini bisa ngasih notifikasi sehingga kalian bisa balik ke jalur sebelumnya. Nah, otomatis itu juga akan menambah fitur keamanan dan kenyamanan kalian saat berkendara. Ya, kalau dari gua, karena gua lama banget nih pakai BRV dibandingkan kedua mobil lainnya, tentu saja mobil ini bersahabat untuk digunakan di jalur perkotaan maupun jalur luar kota. Mobil ini juga cukup tangguh ya, karena kan pendekatannya LSUV, tapi dia tanpa menghilangkan sisi kenyamanan sebagai kendaraan keluarga. Itu bisa dilihat dari sisi safety-nya, terus riding position-nya, handling-nya, dan sebagai lainnya kayak gitu. Nah, kalau dari Expander sendiri, ini mobil yang kelihatannya bongsor ya. Rasanya ya sebagaimana mobil keluarga pada umumnya ya. Dia masih menyajikan kenyamanan, terus juga teknologi hiburannya banyak banget. Namun memang sayang banget nih, mobil ini belum dilengkapi fitur keselamatan yang lebih advance gitu. Sesuatu yang baru di Expander itu sendiri. Nah, dan sebagai catatan, kalau dari riding position sendiri, kalau dari gua pribadi kurang optimal lah. Memang dia setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik, tapi visibilitas pengemudinya yang untuk ke depan seperti terhalang dengan dashboardnya, karena dashboard ini dibuat lebih tinggi kayak gitu. Nah, kalau dari Veloz, ini Veloz yang baru ya, sebagaimana segmentasinya, dia benar-benar memiliki utilitas yang tinggi gitu. Mau dibawa kemana aja, tampaknya mobil ini sanggup. Tadi juga sudah dibawa ke tanjakan, dan memang nggak perlu effort yang berlebih gitu untuk mobil ini bisa menaklukkan medan tersebut. Untuk posisi berkendaranya begitu nyaman ya, terlebih joknya juga dia dibuat kombinasi antara suede dan leather, jadi empuk banget dan nyaman untuk digunakan di lintasan jarak jauh. Tapi mobil ini belum dilengkapi oleh adaptive cruise control, jadi ketika misalkan pengemudi cukup lelah gitu, ngegas mulu, dia nggak bisa ada bantuannya. Jadi ya terpaksa si pengemudi harus melipir ke rest area. Itu aja dari gua. Nah guys, kita sudah menuntaskan perjalanan hari ini, road trip singkat. Tadi total jarak tempuh kita tuh bertiga 104 sampai 105 km ya, dari Jakarta ke Bogor. Kayak tadi gue bilang, kita cuma buat merasakan sensasi berkendara, lalu juga sekaligus mengetahui berapa sih konsumsi bahan bakarnya dengan pemakaian normal ya. Jadi AC tetap nyala, bensin tadi kita fullin, kita reset ulang. Nah, dari hasil itu 104 km itu untuk Expander tadi dapat 14,7 kpl dengan rata-rata kecepatan tuh 23 sampai 26 km per jam. Kalau Veloz dapatnya tadi 12,9, jarak tempuhnya 104 km, rata-rata kecepatannya itu 34 km per jam. Wah, lebih ngebut dia guys. Kalau gua di BRV, konsumsi bahan bakarnya dia bisa nempuh 12,5 km per liter. Gitu. Jadi rata-rata 12 ya antara dua ini ya. Nah gitu kalau guys. untuk rata-rata kecepatannya di mobil gua ini 24 km per jam. Nah, itu menurut kita berdasarkan MID yang ada di mobil ini ya. Jadi memang nggak kita buat-buat,
berkendara juga tadi normal sesuai kondisi jalan ya. Kalau lagi kosong di jalan tol ya bisa 80-100. Cuman kalau lagi rame ya apa boleh buat ya kan. Tadi juga kita masuk ke jalur perkotaan cukup padat ya. Apalagi saat tadi kita mau coba naik nanjak itu jalannya udah rusak, hancur banget. Lo bisa lihat sendirilah nih mobil nih. Dandanannya udah kayak begini nih. Udah lumayan, udah cukup puas lah main-main sama ini. Jadi itu guys hasil test drive kita untuk ketiga mobil ini, all new BR-V, all new Veloz, dan new Expander untuk varian sportnya. Nah guys, itu tadi hasil pengujian kami termasuk yang soal konsumsi bahan bakar. Cuman perlu digarisbawahi untuk pengujian bahan bakar ini lo nggak bisa jadiin patokan karena tentu kayak tadi gue bilang ada perbedaan ya dari segi rute, kondisi jalan, terus gaya berkendara, belum lagi masalah jenis BBM yang lo pakai. Jadi itu hanya apa yang kami dapat dari hasil pengujian ini. Ketiga mobil ini hasilnya seperti itu yang kita tes tadi kan. Jadi pilihan tetap ada di tangan Anda mau pilih yang mana. Kita sudah menguji 2 MPV baru yaitu Expander dan all new Veloz dan 1 LSUV baru dari si Honda all new BR-V. So pantengin terus channel Kompas Otomotif, like, jangan lupa subscribe, dan sehat terus guys.